Kompas kuno berputar semakin cepat, dan benang-benang hukum yang tak terlihat menyebar ke segala penjuru dunia pencerahan. Suatu sudut yang tidak diketahui. Nangongge sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, dan ada orang lain yang duduk di dekatnya, yang juga merupakan tokoh terkemuka dalam seni deduksi, Situlin. Bertahun-tahun yang lalu, mereka berdua menghitung sejarah terlarang dan terluka ringan. Setelah hari-hari pemulihan, tidak ada masalah besar. Pada saat ini, hatiku tersentuh lembut dan aku merasakan sesuatu. Tiba-tiba, Nangongge membuka matanya, perlahan mengangkat tangan kirinya, dan dengan lembut mengarahkan ujung jari telunjuknya ke depan, menyentuh riak-riak tak terlihat itu. Ia menerima semacam induksi dan berbisik dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang penting pasti sedang terjadi. Nangongge dapat merasakan sajak dao dari kompas Zenzong meskipun mereka sangat jauh. Meskipun saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, pergerakan kompas berarti sesuatu yang besar telah terjadi di rumah dan tidak akan mudah diubah. Nangongge segera berhenti menyembuhkan lukanya, dan dengan sebuah pikiran, sebuah formasi muncul. Puluhan ribu simbol aneh mengelilingi tubuhnya, dan tak seorang pun tahu apa artinya. Diagram Tao tentang Yin dan Yang dan 8 trigram, tekstur yang sangat misterius, banyak sekali penglihatan aneh, dan seterusnya. Tempat tersembunyi ini menjadi kurang sepi dan dipenuhi dengan aturan-aturan yang padat. Situlin, yang awalnya bermeditasi dengan mata tertutup, tentu saja tidak berniat untuk terus menuruni tangga. Ia menatap Nangong dengan ekspresi serius dan tetap diam. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, Nangongge mendapatkan jawabannya. Berdengung, dia tiba-tiba membuka matanya, dan melihat beberapa sinar cahaya mengalir di dalamnya. Yi dalam bahaya. Ia telah pulih dari cederanya selama beberapa tahun terakhir, dengan energi terbatas dan tanpa minat pada dunia luar. Kini setelah ia terbangun dan menyadari sesuatu yang besar telah terjadi, tak butuh waktu lama bagi Nangongge untuk mengetahui penyebabnya. Dia benar-benar berani menyerang Yi. Siapa sebenarnya orang itu, perlu kesimpulan lebih lanjut. Masalah ini sangat serius. Sang kakak kehilangan keinginan untuk menyendiri dan berencana untuk segera pergi membantu. Yi, putri Chen Qingyuan. Situlin mendengar kata-kata Nangongge dan berkata dengan ragu. Ya, Nangongge mengangguk sedikit. Orang yang berani menyerang gadis ini pasti bukan orang biasa. Berdasarkan pengalaman Situlin, kasus ini kemungkinan merupakan konspirasi dengan implikasi yang luas. Mungkin, mereka menggunakan Chen Yi sebagai alat untuk mengincar Chen Qingyuan. Saya akan keluar dan menyelidikinya. Berdiri dan membungkuk kepada Situlin, Nangongge berbalik, melangkah maju dengan tatapan tajam di matanya. Hanya sedikit orang di dunia yang berani menatap matanya, tak mampu menahan tekanan tak terlihat ini. Situlin duduk di posisi semula, menundukkan alisnya sambil berpikir keras, dan tidak bergerak untuk sementara waktu. Setelah meninggalkan daerah pemulihan, Nangongge segera menuju ke arah kompas leluhur. Beberapa hari kemudian, Nangongge dan Yan Ze bertemu. Pada hari pertama pembuktian jalan, di suatu tempat di bawah langit berbintang yang gelap. Dao You, Nangongge memperlakukannya dengan sopan. Pangeran, Yan Ze mengembalikan hadiah itu dan menyerahkan kompas kuno kepadanya. Artefak leluhur Villa Langya pasti tidak akan hilang oleh Yuzi. Aku tahu kebenarannya, kata Nangong dengan sungguh-sungguh. Saya harap kita bisa menemukan keberadaan gadis itu sesegera mungkin. Ini adalah masalah yang sangat penting, dan Yan Ze sangat gugup dan cemas. Saya akan melakukan yang terbaik. Keduanya mundur keluar jalan menuju tempat makmur Luo Shengsu. Tanpa membuang waktu, Nangongge membentuk lingkaran sihir berbentuk bintang dan berdiri di tengah lingkaran sihir itu, dengan rune misterius dan rumit yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya. Selama periode ini, Yan Ze telah menghubungi Jianxian dan yang lainnya sehingga mereka tidak perlu berlarian. Mengetahui putranya telah kembali, ia sudah mengerjakan deduksinya. Pedang abadi dan penjaga monumen segera mengubah arah dan bergegas menghampiri. Tidak lama kemudian, semua orang besar berkumpul di sini. Seorang pria berjubah hitam, dengan energi pedang yang mencapai langit, tampak luar biasa dan heroik. Seorang pria mengenakan kain gelap, dengan satu lengan tergantung di sisinya, memegang pedang dengan sikap mengancam. Mengenakan pakaian sederhana Yan Ze, tiga kaisar semu sejati yang berdiri di dunia ini begitu spektakuler. Dengan kemampuanmu, kamu pasti akan meraih kesuksesan. Dewa Pedang Changgeng sangat percaya pada kemampuan Nangongge, dan kegelisahan di kedalaman matanya pun menghilang. Itu seharusnya bukan pekerjaan klan kuno. Penjaga monumen yang menilai, sejak Yi menghilang, semua klan kuno besar bersikap sangat kooperatif. Karena khawatir akan mendapat masalah besar, mereka semua mengesampingkan harga diri dan, kecuali tanah leluhur asli klan mereka, mengizinkan Qingzong menjelajahi sisa wilayah tersebut. Dalam perselisihan besar, tidak ada salahnya bertengkar satu sama lain. Bahkan jika kalah, Anda tetap bisa meminta maaf. Menyentuh Chen Yi niscaya akan menyentuh timbangan terbalik dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya.
Klan kuno abadi mengutamakan kepentingan dan pasti tidak akan sebodoh itu. Orang-orang tidak pernah melupakan bagaimana klan gajah suci kuno dihancurkan. Mereka bahkan pernah mencoba menghancurkan Villa Langya, hampir menghancurkan keluarga Nangongge. Kebencian yang mendalam ini menuntut balas dendam, berapapun biayanya, untuk membuat semua klan takut dan menjadi peringatan bagi yang lain. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa orang yang paling khawatir Yi diculik oleh orang kuat tak dikenal bukanlah Jian Xian dan yang lainnya, melainkan klan kuno abadi yang menaruh dendam terhadap Chen Qingyuan. Jika ini digunakan sebagai alasan untuk memulai perang berdarah, siapa yang tahan? Klan kuno telah mengirimkan banyak ahli untuk membantu penyelidikan. Sepertinya prosesnya dilakukan dengan sangat baik dan tidak ada yang salah. Yan Ze berkata, kurasa masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan kuno abadi. Kecuali kalau kepala pemimpin klan kuno itu ditendang keledai, bagaimana mungkin dia melakukan hal bodoh seperti itu? Mari kita tunggu dengan sabar dan lihat apa yang bisa dipikirkan oleh lembu. Pedang abadi itu meletakkan tangannya di belakang punggung, bibirnya mengerucut rapat, dan matanya sering kali memancarkan cahaya dingin yang tajam. Energi pedang yang samar-samar menyebar memengaruhi tatanan dunia ini dan menyebabkan sebagian besar kehampaan terdistorsi dan berubah bentuk. Aliran waktu di dunia ini tidak berubah sama sekali, tetapi semua orang merasa sangat tak tertahankan. Setiap kali mereka bernapas, tekanan di hati mereka semakin meningkat, dan wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Ada susunan sihir berbentuk bintang dan rune yang tak terhitung jumlahnya. Dalam formasi besar, Nangongge berada, dan pola di bawah kakinya berubah mengikuti pola tertentu. Terkadang riak-riak naik turun dengan dahsyat, dan terkadang kekuatan misterius pola formasi itu luar biasa tenang, seperti genangan air yang tergenang. 2 jam kemudian, tubuh Nangongge sedikit gemetar, dan dia tiba-tiba membuka matanya, dengan cahaya redup berkelebat di kedalaman matanya. Laut batas. Dengan sepatah kata dari mulutnya dan lambaian lengan bajunya, dia membubarkan Star Eye, melintasi puluhan juta mil kehampaan dalam satu langkah, mengunci ke arah tertentu, dan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Desir. Melihat Nangongge tiba-tiba bertindak, Jian Xian dan yang lainnya tidak tinggal di sana dan mengikutinya dari dekat. Sekarang bukan saatnya mengenang masa lalu. Semua orang hanya ingin menemukan Yi dan membawanya kembali dengan selamat. Ada batu besar yang mengambang di hati setiap orang, dan mereka tidak berani membayangkan konsekuensinya jika Yi pergi. Rombongan itu melintasi medan bintang yang tak terhitung jumlahnya, menghabiskan banyak energi spiritual, dan tak pernah beristirahat sejenak. Akhirnya, mereka tiba di tepi alam semesta, Luo Shengsu. Jauh di depan, terbentang laut kekacauan. Laut itu penuh dengan hal-hal yang tak diketahui, dengan tatanan dan aturan yang kacau. Bahkan para penguasa tertinggi pun berisiko binasa jika mereka memasukinya. Berdiri di tepi alam semesta, Nangongge berhenti sejenak. Bukannya aku takut bahaya, tapi fluktuasi hukum di lautan batas itu agak aneh, dan aku perlu menentukan arahnya lebih lanjut agar tidak membuat kesalahan. Jian Xian dan yang lainnya datang ke sisi Nangongge, tegang dan diam. Nangongge mengangkat tangan kirinya, dan sebuah cakram bintang transparan berputar di telapak tangannya, dengan sebuah penunjuk bergoyang di atasnya. Setelah beberapa tarikan napas, jarum astrolab membeku. Berjalan, suara Nangongge jatuh, dan sosoknya menghilang ke lautan batas, meninggalkan sebuah lorong. Suara mendesing, Jian Xian dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Semakin dekat mereka ke tempat Yi berada, semakin gugup mereka, berdoa agar situasinya tidak terlalu buruk. Di laut yang dalam dan kacau, seseorang sering kali menghadapi badai hukum yang dahsyat. Butuh beberapa hari sebelum Nangongge memperlambat kecepatannya. Tiba, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan hukum kekuatan yang kacau, ruang menjadi terdistorsi, dan disertai gelombang hantu, realitas dan ilusi menyatu, membingungkan mata. Nangongge menoleh dan melihat sekeliling beberapa kali, yakin bahwa kesimpulannya benar. Yi seharusnya ada di area ini, sangat dekat. Pasti ada kekuatan aneh yang menghalangi kekosongan itu, sehingga membuat orang tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Pedang abadi, bisakah kau pinjamkan pedangmu padaku? Setelah berpikir sejenak, Nangongge menatap Dewa Pedang Canggeng di sampingnya. Nada suaranya tenang, tetapi ada kesan bahwa ia tak bisa ditolak. Zeng, pedang abadi memadatkan pedang sepanjang 3 kaki tanpa ragu-ragu, yang berisi 70% kekuatan pedangnya sendiri, cukup untuk menghancurkan langit dan bumi dan memotong lautan bintang yang tak terbatas. Cahaya pedang melayang di depan Nangongge, siap digunakan sesuai perintahnya. Setelah mengunci ke suatu arah, Nangongge menunjuk ke arah ekor cahaya pedang, menyebabkannya merobek batas dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ledakan, pedang ini begitu tajam hingga menembus langit sejauh ribuan mil, membangkitkan gelombang hukum di lautan batas. Jika kekuatan ini jatuh ke dunia manusia, siapa yang tahu konsekuensi mengerikan apa yang akan ditimbulkan, dengan bintang-bintang runtuh dan kehidupan yang hancur.
Ledakan. Setelah menempuh jarak puluhan ribu mil, pedang itu tiba-tiba terhenti di jalurnya dan hampir tidak dapat bergerak maju setengah inci pun, seolah-olah telah menghantam sesuatu yang sangat keras dan tak tergoyahkan. Setelah menyingkirkan potongan-potongan puing luar angkasa, Nangongge berjalan ke ujung kekuatan pedang dalam beberapa langkah dan melihat penghalang yang diukir dengan pola kuno. Di dalam penghalang itu, terdapat benua merah yang mengapung, sangat luas dan tak terlihat ujungnya. Yi ada di dalam, kata Nangongge dengan nada sangat setuju. Tempat apa ini? Yanze dan yang lainnya menatapnya selama beberapa detik. Karena penghalang yang menghalangi jalan, kesadaran spiritual mereka tidak dapat menembusnya, dan mereka dipenuhi keraguan tentang benua merah ini. Reruntuhan kuno, dengan hukum terlarang yang masih tersisa. Nangongge tidak dapat mengetahui informasi spesifik dalam waktu singkat, jadi dia hanya mencari tahu ini. Silakan minggir, tuanku, dan biarkan saya mencobanya. Dewa pedang Changgeng mengeluarkan pedang kelahirannya, yang bernama pedang Guiyang. Ia tampak dingin dan agung. Nangongge tidak dapat membantu pekerjaan fisik proyek besar ini, jadi dia segera mundur ke belakang dan menonton dengan tenang. Sekarang setelah kita menemukan tempatnya dan memiliki arah yang jelas, kita harus mencoba segala cara yang mungkin untuk menerobos penghalang ini dan menyelamatkan Yi yang dalam bahaya. Dentang, sang dewa pedang tak ingin membuang waktu berharganya, jadi ia siap mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang Guiyang di tangannya bergetar pelan, menimbulkan suara berdengung. Penjaga monumen dan Yanze mundur beberapa langkah, membiarkan pendekar pedang itu melakukan gerakannya. Dentang, detik berikutnya, pedang abadi mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, menebas penghalang dengan ganas. Lautan batas langsung meledak dalam kekacauan, menyebabkan getaran terus-menerus. Miliaran sinar cahaya aneh memercik dan menembus kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Penghalang itu bergetar pelan, dan bekas pedang yang jelas terlihat di tempat pedang itu jatuh. Namun, jejaknya segera menghilang dan penghalang kembali normal. Melihat ini, sang pedang abadi mengerutkan kening, merasa sangat terkejut, tentunya tidak ada satu pedang pun yang bisa mematahkannya. Kekuatan pedang ini cukup untuk menghancurkan galaksi kecil, bahkan mungkin seluruh galaksi. Namun, niat pedang yang begitu mengerikan hanya meninggalkan bekas luka di penghalang, dan kerusakan yang terlihat sungguh mengejutkan. Sangat sulit, Yanze berseru kaget. Coba lagi, sang guru pedang selesai berbicara dan melanjutkan serangannya. Dentang, serangan pedang lainnya menyebabkan area itu bergetar terus-menerus, dan tatanan serta aturan yang sudah kacau menjadi lebih kacau lagi. Hasilnya tetap sama, penghalang itu tetap tidak bergerak, tanpa ada tanda-tanda akan pecah. Aneh sekali, semua orang terkejut. Ini pertama kalinya mereka menghadapi penghalang sekuat itu. Bahkan sama kuatnya dengan pedang abadi Changgeng, meski ia hanya berada pada tahap awal langkah ke-9 jembatan ilahi, kekuatan tempurnya pasti melampaui tingkat ini karena latihan ilmu pedangnya. Bahkan metode yang digunakan oleh seorang kaisar semu puncak tidak akan menempatkan pedang abadi dalam posisi yang begitu sulit. Itu bukan kekuatan biasa. Ketika pedang abadi sampai pada kesimpulan ini, kekhawatiran di wajahnya tiba-tiba berlipat ganda, dan dia merasa situasinya bahkan lebih sulit. Mari bekerja sama dan lihat apakah ini berhasil. Penjaga monumen memberi saran. Bisa, sang pedang abadi dan Yanze mengangguk serempak, yang menunjukkan hal ini. Jadi, mereka bertiga berdiri berjajar, berjarak ribuan kaki satu sama lain, menghadap penghalang yang sangat kokoh ini, dengan ekspresi serius, siap beraksi. Seorang pria memegang pedang, dikelilingi bayangan pedang, dengan kekuatan besar, seperti dewa yang turun ke bumi. Seorang pria yang memegang pedang panjang berwarna hitam, dengan mata tajam dan niat pedang yang luar biasa, telah mencapai puncak dunia. Salah satu dari mereka memegang pisau dapur, memancarkan aura yang tak tertandingi dari seorang kaisar semu, dan rambutnya yang jarang berkibar liar di tengah badai hukum. Setelah membangun kekuatan mereka, ketiga tokoh teratas menyerang pada saat yang sama. Ledakan, kilatan pedang dan bayangan pedang membanjiri wilayah itu. Kekuatan yang tersisa begitu bergejolak sehingga memaksa Nangongge mundur jauh. Ia telah menggunakan langkah-langkah pertahanan sebelumnya untuk menghindari cedera. Setelah sekian lama, kekuatan hukum yang kacau itu berangsur-angsur mereda. Tepat di hadapan mereka, Jian Xian dan yang lainnya berdiri di tanah, mata mereka berkilat luar biasa, karena tidak pernah menduga akan mengalami hasil seperti ini. Penghalang ini memang sempat berguncang beberapa saat tadi, tetapi pulih dalam waktu yang sangat singkat. Menghadapi situasi ini, semua orang tampak sedikit bingung. Saya tidak percaya ini. Sang pendekar pedang menggenggam pedang itu erat-erat di tangannya, menggertakkan giginya, dan memutuskan untuk terus maju, bertekad menghancurkan penghalang di depannya. Jangan buang-buang energi Anda. Nangongge, yang berada di belakang, berbicara. Mereka bertiga berbalik, ingin mendengar solusi apa yang dimiliki Nangongge. Sulit bagi kekuatan eksternal untuk membuka penghalang di sini. Dilihat dari apa yang terjadi barusan, tidak sulit bagi Nangongge untuk menilai hal ini.
Sederhananya, bahkan jika pedang abadi dan yang lainnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu menembus penghalang itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kecemasan di wajah sang pedang abadi menjadi semakin intens. Jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi permainan pembunuhan. Melihat benua merah di dalam penghalang, Nangongge berspekulasi. Permainan mematikan. Mendengar kata-kata ini, Chang Geng Jianxian dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung pada awalnya, tetapi kemudian mereka memikirkan sesuatu dan berkata serempak, "Yang mulia. Menurut saudara Nangong, jika ini benar-benar permainan pembunuhan, pasti ditujukan pada Chen Qingyuan. Jika ingin berurusan dengan orang lain, tidak perlu melakukan langkah sebesar itu." Pertempuran di area terlarang tahun itu merupakan situasi yang mengancam nyawa. Namun, Chen Qingyuan cukup beruntung untuk selamat. Ia bahkan memperbaiki fondasinya yang rusak parah dan mendaki menuju puncak selangkah demi selangkah. Jika tidak berhasil sekali, coba lagi. Dalam kehidupan ini, Chen Qingyuan akan menghadapi masalah yang tidak kalah banyaknya dibandingkan di masa lampau. Dengan pengalaman dan pengetahuan Nangongge, dia dapat menyimpulkan beberapa hal. Gunakan Yi sebagai umpan untuk memikat yang mulia ke dalam permainan. Semua orang mengerti maksud Nangongge, wajah mereka berubah drastis, dan pandangan mereka menjadi redup. Saat dia tiba, penghalang akan terbuka secara otomatis. Nangongge terus menatap penghalang dan menangkap beberapa rune kuno yang sangat tua dan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Siapa sebenarnya yang ingin berurusan dengan Yang Mulia? Tidak mampu menembus penghalang, Dewa Pedang Chang Geng berjalan mendekati Nangongge dengan kekhawatiran dan keraguan di matanya, berharap mendapatkan jawaban yang spesifik. Dari sisi lain, Nangongge memberikan jawaban. Mendengar hal itu, mereka bertiga gemetar, raut wajah mereka menegang sesaat, lalu berubah menjadi raut terkejut yang amat dalam. Meskipun Jianxian dan yang lainnya telah melewati anak tangga ke-9 jembatan ilahi dan telah menjadi kaisar semu dunia, mereka masih sangat jauh dari sisi lainnya dan tidak akan pernah dapat mencapainya sepanjang hidup mereka. Suatu tempat yang jauh dan tak terjangkau, puncak alam semesta yang dirindukan oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, mereka teringat akan perang dahsyat di zaman dahulu. Dengan kemampuan Chen Qingyuan, bahkan tanpa kesempatan untuk mendapatkan sertifikat, ia tetap berjuang sampai ke ujung jembatan ilahi, hanya selangkah lagi dari sisi yang lain, berniat mencari cara lain untuk naik tahta setelah masuk. Sayangnya, Chen Qingyuan gagal. Hanya jiwa yang tersisa, dan dia dirawat dengan baik oleh gadis berbaju merah, yang memberinya kesempatan lagi. Keberadaan pantai seberang tidak diketahui, jadi mengapa Anda selalu mengincar Yang Mulia? Sang pedang abadi mengendalikan emosinya, tetapi sekarang dia punya masalah baru. Mencari keabadian, kata Nangongge terus terang. Ledakan. Balasan ini bagaikan guntur yang menggemparkan dunia. Dewa Pedang Chang Geng, penjaga monumen, dan Yan Ze semua membelalakkan mata, membuka mulut sedikit, dan ekspresi mereka semakin rumit. Gelombang besar membubung di hati mereka, dan mereka benar-benar terkejut. Mencari keabadian adalah sesuatu yang banyak orang bahkan tidak berani memikirkannya. Apa hubungannya ini dengan Yang Mulia? Untuk waktu yang lama, sang Dewa Pedang menahan kengerian yang meluap-luap, menatap ke arah Nangongge tanpa berkedip, suaranya rendah. Kemunculan saudara Chen mungkin memengaruhi rencana Changsheng. Sekalipun kemungkinannya kecil, kita harus menganggapnya serius dan mencegahnya sejak awal. Karena kita sudah sampai pada titik ini, Nangongge tidak keberatan mengobrol sedikit lagi. Setelah mengetahui rahasia-rahasia ini, ketiga bos itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, membacakan teknik meditasi beberapa kali secara diam-diam, dan perlahan-lahan mengendalikan emosi mereka. Ekspresi mereka tampak berat, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Mengetahui bahwa ini adalah jebakan pembunuhan, apakah masih perlu memberitahu Chen Qingyuan tentang ini? Jika aku tidak memberitahumu, bagaimana aku bisa menyelamatkan Yi? Ini adalah dilema dan sakit kepala. Saya baru saja menghitung lokasi saudara Chen. Saya ingin merepotkan Dewa Pedang untuk pergi dan menceritakan semuanya kepadanya. Nangongge dengan lembut menunjuk jarinya dan memberikan koordinat spesifik pada pedang abadi. Setelah menerima pesan tersebut, sang pedang abadi terkejut, hari ke-9. Fakta bahwa Chen Qingyuan mampu mencapai surga ke-9 berarti kekuatan tempurnya sebenarnya tidak lebih lemah dari kaisar semu biasa. Kekuatan luar biasa seperti ini sungguh mengerikan. Pangeran, bukankah ini seperti mendorong Yang Mulia ke dalam perapian? Sang Dewa Pedang khawatir jika Chen Qingyuan mengetahui hal ini, dia akan kembali mengulangi situasi berbahaya pertempuran di area terlarang, yang bisa berakibat sangat serius. Keberadaan sang master telah mengatur pembunuhan massal ini dengan cermat dan pasti telah melakukan banyak persiapan. Mustahil bagi Chen Qingyuan untuk keluar hidup-hidup dengan mudah. Ini salah kita karena tidak memberitahunya. Nangongge sangat mengenal karakter Chen Qingyuan, dan hal sebesar itu tidak dapat disembunyikan. Jadi begitu, sang pedang abadi mengangguk, tanpa ragu, dan segera menuju jalan menuju pencerahan.
Penjaga monumen dan Yan Ze tidak pergi. Mereka berdiri di dekat penghalang, ingin mempelajarinya dengan saksama untuk melihat apakah mereka bisa menemukan cara untuk menghancurkannya. Sehat. Beberapa hari berlalu tanpa kemajuan dan mereka mendesah. Di permukaan, Nan Gong tampak tenang, tanpa sedikit pun kekhawatiran. Namun, kenyataannya, ia merasa tercekat dan tidak nyaman. Aku masih ingat saat Yi masih gadis kecil yang cantik, lembut, dan merah jambu, begitu manis dan bijaksana. Dalam sekejap mata, aku menjadi gadis dewasa dan menemukan diriku dalam situasi yang berbahaya. Sebagai seorang paman, bagaimana mungkin Nangongge tidak khawatir? Namun, semakin sering hal seperti ini terjadi, semakin kita tidak boleh kehilangan ketenangan dan harus tetap rasional. Tidak ada ruang untuk menghindar bagi Yi. Meskipun Nangongge berdiri diam seperti gunung, ia terus menyimpulkan hal-hal tertentu, mencoba menemukan cara untuk menembus penghalang. Bahkan jika Zhen Yu yang terkuat di dunia datang, hasilnya tidak akan berubah dan penghalang di sini tidak akan tergoyahkan. Untuk memancing Chen Qingyuan keluar dari tempat berbahaya itu, makhluk di seberang sana menangkap Yi dan menjebaknya di reruntuhan kuno ini agar tidak membahayakan nyawanya untuk sementara waktu. Alasannya sederhana. Dari sudut pandang pihak lain ini, jika Yi meninggal, Chen Qingyuan tidak perlu mengambil risiko. Faktanya, jangankan menangkap Yi, siapapun yang ada di dekat Chen Qingyuan pun tidak akan tinggal diam dan akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Mengapa kau tiba-tiba menyiapkan rencana pembunuhan besar-besaran untuk Chen Qingyuan? Nangongge sedikit menurunkan alisnya, memikirkan pertanyaan ini. Wanita berambut putih itu melangkah ke area terlarang pemakaman abadi dan kehilangan kontak dengan dunia luar. Kaisar Taiwei berada di tanah leluhurnya pada saat yang paling kritis. Ia mengisolasi diri dan tidak ingin diganggu oleh dunia luar. Kedua kaisar itu bersembunyi, dan Chen Qingyuan tidak lagi mendapat perlindungan dari orang yang masih hidup. Periode waktu ini adalah waktu terbaik untuk memulai, dan tingkat keberhasilannya sangat meningkat. Adapun yang lain, mereka tidak dapat memengaruhi tata letak sisi lainnya sama sekali, jadi saya tidak menganggapnya serius. Beberapa hari kemudian, sang pedang abadi tiba di jalan sertifikasi, melewati penilaian setiap penanda batas dengan kecepatan tercepat, dan mendaki menuju ketinggian. Setelah beberapa waktu dan usaha, hari ke-9 akhirnya tiba. Mengikuti koordinat yang diberikan oleh Nan Gong, Dewa Pedang melanjutkan perjalanannya. Ia tak sempat menikmati pemandangan lautan kabut. Ia tak berhenti bahkan ketika menemukan peluang besar di sepanjang jalan dan tak menyesalinya. Catatan transmisi suara yang menjangkau miliaran mil kehampaan dan terkait dengan Chen Qingyuan menghasilkan sedikit fluktuasi hukum, yang berarti dapat dihubungi. Sang pedang abadi merasa gembira dan segera mengaktifkan transmisi suara sambil berteriak cemas. Chen Qingyuan, yang sedang menyerap energi spiritual mata air, merasa sedikit gelisah akhir-akhir ini. Ia merasakan getaran kecil dari jimat giok pemancar suara dan tanpa ragu mengeluarkannya. Jimat giok itu bergetar sedikit dan membukanya. Berdengung, fluktuasi hukum melonjak keluar seketika, disertai dengan suara cemas dari pedang abadi. Yang mulia, sesuatu terjadi pada Yi. Kata-kata sang guru pedang itu ringkas dan tepat sasaran, menusuk jiwa. Mendengar ini, Chen Qingyuan segera kehilangan akal untuk memperbaiki rantai, dan tiba-tiba berdiri, wajahnya tiba-tiba berubah dan menjadi muram. Yi adalah titik lemah Chen Qingyuan dan tidak dapat disentuh. Tak heran aku merasa gelisah akhir-akhir ini, inilah alasannya. Wajah Chen Qingyuan muram, dia mengepalkan tinjunya, auranya berangsur-angsur menjadi kasar, dan tatapannya tajam. Ledakan, dia melangkah maju, dan lingkaran sihir di mana dia berada tiba-tiba runtuh. Mengembara dalam kehampaan, energi spiritual yang kaya menyebar ke segala arah. Dia bergerak melintasi ruang dan langsung muncul di hadapan pedang abadi. Saat keduanya bertemu, mereka sedang tidak ingin mengobrol dan mengenang masa lalu. Suasananya membosankan dan menyesakan. Setelah bertatapan mata dengan Chen Qingyuan, Chang Geng, Dewa Pedang yang merupakan kaisar semu pada masa itu, tanpa sadar memalingkan muka, seolah-olah sedang ditatap oleh makhluk mengerikan yang kacau. Ia ketakutan dan jiwanya terasa seperti terkoyak. Jelaslah bahwa Chen Qingyuan benar-benar marah. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun Dewa Pedang melihat Chen Qingyuan begitu marah. Ia merasa sangat tertekan dan gugup. Ada apa? Ekspresi Chen Qingyuan sangat serius, dan setiap gerakan serta gesturnya menunjukkan tekanan seorang atasan. Agar tidak membuang waktu, ia menambahkan, mari kita bicara sambil jalan. Keduanya berjalan berdampingan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pendekar pedang itu menjelaskan seluruh proses dengan kata-kata singkat, dan juga menyertakan perhitungan Nangongge, tanpa menyembunyikan apapun. Setelah mengetahui hal ini, ekspresi Chen Qingyuan dingin, matanya sedalam jurang, dan dia hanya menjawab dengan satu kata, aku tahu. Pada titik ini, tidak ada lagi pembicaraan. Setelah melakukan perjalanan melalui berbagai alam, dia melangkah keluar dari gerbang Yu kuno tanpa ragu-ragu dan meninggalkan alam Zhengyu.
Selama periode ini, banyak orang yang melihat Dewa Pedang dan Chen Qingyuan terkejut. Mereka membungkuk dan memberi hormat, sambil berteriak, "Yang mulia Dewa Pedang." Chen Qingyuan terlalu malas menanggapi sapaan hormat orang lain. Ia menggunakan tong tiantai sebagai penunjuk jalan dan bergegas pergi. Mengapa pedang abadi dan yang mulia begitu terburu-buru? Di jalan menuju pencerahan, selalu ada beberapa biksu yang tidak berpengetahuan luas dan tidak memahami alasannya, dengan keraguan di wajah mereka. Ada desas-desus bahwa putri kecil Qingzong sedang dalam bahaya. Dia putri kesayangan yang mulia. Beberapa orang memiliki hubungan dekat dengan dunia luar, mengetahui banyak hal, dan bersedia berbicara untuk menjawab pertanyaan. Siapa yang berani menyerang Putri Yi? Masalah ini mulai menyebar di Jalan Zhengyu, menyebabkan sensasi besar. Nenek moyang kita telah menemukan bahwa Nona Yi kemungkinan besar telah diculik ke Laut Kekacauan. Seorang jenius dari klan kuno memutuskan untuk meninggalkan Jalan Zhengyu untuk sementara dan pergi keluar untuk ikut bersenang-senang. Masalah ini sangat penting, dan akan lebih baik jika kita menyaksikannya sendiri dan melihat hasilnya. Orang-orang kuat pada waktu itu yang menunggu di jalan untuk mencari peluang, semuanya mengubah ekspresi mereka ketika mendengar peristiwa besar ini. Pangeran Tianyong dari Fucheng, Liu Nansheng dari Istana Lihua, Wu Junyan dari Sekte Qing, Huang Xingyan dari garis keturunan Tai Wei, Lao Hei, Raja Klan Naga, dan yang lainnya semuanya ketakutan, lalu menjadi khawatir. Mereka berhenti mencari keberuntungan dan bergegas ke dunia luar satu demi satu untuk melihat apakah ada yang bisa membantu. Jika sesuatu terjadi pada gadis ini, akibatnya tidak terbayangkan. Sekarang setelah mereka tahu Yi dalam bahaya, tak seorang pun berminat untuk mencari sumber daya. Desir. Di sisi lain, Chen Qingyuan dan pedang abadi menuju ke tepi reruntuhan ilahi. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya terkuras dengan cepat. Dengan kecepatan ini, ia melewati ribuan bintang dalam sekejap mata, dan bahkan aliran hukum pun tak mampu mengejarnya. Keduanya tidak berjauhan, dan sang pedang abadi jelas merasakan fluktuasi aura Chen Qingyuan, seolah-olah itu adalah kawah gunung berapi yang telah tidak aktif selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dapat meletus kapan saja, sehingga menghancurkan dunia. Tekanan tak kasat mata itu membuat tubuh sang pendekar pedang menegang. Ia terus mengerucutkan bibirnya rapat-rapat dan tak berkata sepatah kata pun. Wow, sesampainya di Laut Kekacauan, Chen Qingyuan langsung masuk tanpa ragu sedikit pun. Tidak lama kemudian, mereka tiba di ujung lorong, tempat semua orang berkumpul. Sebuah penghalang transparan besar tiba-tiba muncul, menghalangi jalan. Selama periode ini, penjaga monumen dan Yan Ze mencoba berbagai cara tetapi gagal menembus penghalang. Mereka putus asa dan mendesah tak berdaya. Yang mulia, melihat Chen Qingyuan muncul, Yan Ze dan yang lainnya bergegas membungkuk dan memberi salam padanya. Kita sudah berteman lama, tak perlu formalitas, Chen Qingyuan mengangguk. Saat ini, ia bagaikan pisau tajam yang terhunus, siap menembus alam semesta dan melepaskan keresahan di segala penjuru. Menurutku, insiden ini dimaksudkan untuk menjebakmu. Nangong Ge dan Chen Qingyuan saling memandang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Hati pencuri masih ada. Chen Qingyuan menatap lurus ke arah penghalang dan mengamati benua ungu. Meskipun nadanya tenang, ada kilatan amarah di matanya. Hati-hati, Nangong Ge sangat memahami karakter Chen Qingyuan. Dia tidak akan mundur dan pasti akan mengambil risiko. Dalam situasi seperti ini, orang lain tidak bisa membantu dan hanya bisa berdiri dan menonton. Ya, jawab Chen Qingyuan. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan melangkah maju dengan kaki kirinya, menuju penghalang. Semua orang berdiri tak bergerak, mata mereka semua tertuju pada punggung Chen Qingyuan, merasa gelisah. Saya berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan lancar tanpa ada kecelakaan. Berjalan ke posisi penghalang, Chen Qingyuan mengangkat tangan kirinya dan perlahan-lahan menekannya. Merayu, dimanapun telapak tangan menekan, gelombang hukum samar muncul dan menyebar. Dengan sedikit usaha, tangan kirinya berhasil melewati penghalang. Melihat pemandangan ini, saudara Nangong dan yang lainnya sudah menduganya, tetapi mereka tetap sedikit terkejut. Sesuai dengan yang diharapkan, tempat ini adalah tempat pembantaian, yang khusus dipersiapkan sebagai tempat pemakaman Chen Qingyuan. Prediksi sang pangeran benar. Yan Ze dan yang lainnya tak dapat menahan diri untuk melirik ke arah Nangong Ge dan merasa kagum dalam hati. Kemudian, semua orang menatap Chen Qingyuan lagi, mengerutkan kening dan mengepalkan tangan. Mereka tak punya pilihan selain berdoa. Engah. Chen Qingyuan merobek penghalang itu dengan paksa dan melangkah maju. Hanya dalam waktu singkat, penghalang yang robek itu sembuh dengan cepat dan tetap tidak bisa dihancurkan. Bum bum bum. Pada saat itu, terdengar suara dari belakang. Nangong dan yang lainnya mengamati dan menemukan bahwa lorong ini telah diperluas berkali-kali lipat oleh kekuatan eksternal, menyebabkan aturan dunia laut di sini menjadi sangat kacau dan memicu ribuan badai. Jika seorang praktisi Mahayana menyentuhnya, ia akan mati. Banyak orang datang. Banyak tokoh berpengaruh di dunia memperhatikan hal ini.
Jalan menuju lautan batas ditemukan oleh orang lain dalam sekejap. Pertama, para tokoh berpengaruh teratas menginjakkan kaki di sana, lalu sejumlah besar kultivator yang gemar ikut bersenang-senang berdatangan, yang menyebabkan keributan ini. Halo, rekan-rekan Taois. Para monster tua dari klan kuno abadi berkumpul dan menyapa Nangongge dan yang lainnya dengan sopan. Tidak disarankan untuk memukul orang yang sedang tersenyum, jadi sopan santun di permukaan harus tetap dijaga. Tuan Nangong, Tuan Jianxian, dan yang lainnya membungkuk sedikit sebagai gestur basa-basi. Area laut kekacauan ini telah meluas berkali-kali lipat, cukup untuk menampung ratusan bintang. Oleh karena itu, meskipun puluhan ribu praktisi telah datang ke sini, tempat ini sama sekali tidak ramai. Beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah bersembunyi di belakang dan memandang dari kejauhan. Mereka melihat banyak tokoh hebat yang hanya ada dalam legenda. Jantung mereka berdebar kencang, mata mereka melebar, dan mereka sangat bersemangat. Memanggil, banyak sosok melesat menembus langit dan melesat ke depan, menarik perhatian banyak orang. Mereka penasaran siapa yang datang dan berani tampil mencolok. Yang mulia, Istana Lixiong. Para kultivator hebat yang memiliki sedikit pengetahuan mengenali identitas dan asal-usul kelompok orang ini. Mereka sangat terkejut dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Kepala biara Sekte Buddha, orang ini ada di sini. Tiba-tiba, cahaya Buddha memancar dari luar lorong. Seorang biksu tua, mengenakan jubah sederhana dan sepatu kain, memegang untaian manik-manik Buddha di tangannya, melangkah maju dengan ekspresi hikmat. Istana Kekaisaran Dinasti Zilian. Seorang pria parubaya berjubah brokat ungu muncul, melayang di udara. Di belakangnya, dua tetua mengikuti. Meskipun mereka cukup kuat, mereka tampak gugup dan bertindak sangat hati-hati, takut menyinggung orang-orang kuat yang datang dari seluruh dunia. Jika para petinggi ini membuat masalah di reruntuhan Luoshen, bahkan jika mereka menguras perbendaharaan dinasti Zilian, mereka tidak akan bisa menenangkan situasi. Saya tidak menyesal bertemu dengan begitu banyak makhluk agung dan perkasa dalam hidup saya. Banyak praktisi berdiri di belakang, menatap ke atas, wajah mereka dipenuhi kekaguman dan sedikit rasa iri yang sulit disembunyikan. Betapa indahnya jika suatu hari nanti mereka bisa berdiri di puncak. Orang-orang besar yang dipandang tinggi dan berkuasa di mata dunia kini menatap ke arah yang sama dengan tatapan penuh rasa hormat dan bahkan kesalehan. Di dalam penghalang, Chen Qingyuan membelakangi Chang'er dan perlahan berjalan menuju kedalaman benua ungu. Hari ini, ia mengenakan jubah merah tua, dengan rambut panjangnya diikat menjadi mahkota, tampak sangat heroik. Apa sebenarnya yang terjadi? Wu Junyan menatap tajam ke arah punggung Chen Qingyuan saat dia berjalan pergi, lalu berbalik dan berjalan di depan Nangongge dan mengajukan pertanyaan. Kita teman lama, tidak perlu bersikap sopan. Gunakan Yi sebagai umpan untuk memancing saudara Chen ke dalam perangkap mematikan. Wajah Nangongge kosong, dan dia menjelaskan inti permasalahan dalam satu kalimat. Kata-kata ini tidak tersampaikan atau disembunyikan, dan orang-orang besar di depan mendengarnya dengan sangat jelas. Tatapan aneh terpancar di mata mereka, dan mereka tetap diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apakah ada rencana untuk memecahkan kebuntuan ini? Setelah merenung sejenak, Wu Junyan bertanya lagi. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bukannya kakak Nangong tidak memikirkan cara, tapi sayangnya tidak berhasil. Ia menggelengkan kepalanya pelan, nadanya acuh tak acuh. Keberadaan di sisi lain telah menyiapkan jebakan khusus untuk Chen Qingyuan. Bagaimana mungkin orang biasa di dunia ini ikut campur? Para pahlawan dari semua lapisan masyarakat memandang sosok Chen Qingyuan dengan hati berat dan pikiran mendalam dalam diam. Banyak orang berharap Chen Qingyuan akan mati di sana, tetapi mereka hanya bisa memikirkannya dalam hati dan tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Siapakah dalang rencana pembunuhan Chen Qingyuan ini? Pertanyaan ini masih terngiang dalam pikiran banyak orang berkuasa. Bahkan klan-klan kuno yang besar pun tidak menyadari tabu-tabu dan rahasia tersebut, apalagi orang lain. Ketika sesuatu terjadi pada satu orang, seluruh dunia terkejut. Kejadian ini membuat dunia benar-benar menyadari betapa mengerikannya latar belakang kejadian tersebut. Berdengung, seberkas cahaya Buddha memancar dari luar, menyebar ke seluruh angkasa, diiringi suara Buddha yang bergema tiada henti. Seorang biksu Buddha berjubah kuning pucat, hikmat dan berwibawa, perlahan mendekat. Seorang biksu gemuk berdiri di sampingnya, aura Buddhanya semakin kuat, kekuatannya begitu kuat sehingga mustahil untuk melihat tembus pandangnya. Amitabha, begitu banyak donatur telah berkumpul di sini. Biksu gendut itu memandang sekilas lalu mendesah pelan. Banyak aura kuat menghampirinya. Biksu gemuk itu menyipitkan matanya sedikit, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kalau dipikir secara logika, masalah ini tidak ada hubungannya dengan biksu gendut itu. Namun, setelah mendengar banyak rumor, saya mengetahui bahwa Chen Yi adalah putri kandung biksu Buddha tersebut. Ketertarikan saya pun semakin kuat, jadi bagaimana mungkin saya tidak memperhatikannya.
Biksu gemuk itu, bagaikan plester kulit anjing, mengikuti murid Buddha itu berkeliling, bersikeras untuk ikut bersenang-senang. Ia penasaran bagaimana seorang biksu yang telah melanggar sumpah kesuciannya dan meninggalkan putrinya dapat mencapai pikiran Bodhi yang telah dicapai dan dihormati serta dipuji oleh banyak orang biasa. Semakin Anda memahami Buddha, semakin Anda tenggelam di dalamnya. Selama bertahun-tahun, biksu gemuk itu telah dipengaruhi secara halus oleh Sang Buddha. Setiap kali ia bertemu dengan jiwa yang menderita di dunia, pikiran pertamanya bukanlah untuk merayu mereka, melainkan untuk menyelamatkan mereka. Memangnya kenapa kalau dia setengah Buddha? Dia masih suka bergosip. Putra Sang Buddha telah tiba. Untuk sesaat, tempat itu ramai dengan kebisingan. Banyak orang tahu bahwa Fuzi adalah ayah kandung Chen Yi. Karena itu, komunitas Buddha sering diserang secara verbal selama periode tersebut, dan berada di bawah tekanan yang cukup besar. Untungnya, agama Buddha mampu bertahan terhadap tekanan, tidak mengusir umat Buddha, dan status mereka tetap tidak berubah. Chen Qingyuan, bisakah kamu keluar hidup-hidup? Jauh di atas, tatapan biksu gemuk itu menembus penghalang tebal dan kokoh dan tertuju pada Chen Qingyuan, penuh rasa ingin tahu. Situs yang direncanakan sepenting ini digunakan sebagai tempat pemakaman Chen Qingyuan. Betapa relanya mereka menyerahkannya. Ada hal yang sangat penting, yang tidak diketahui dunia. Biksu gemuk itu terbangun di tempat ini, lalu, dibimbing oleh kekuatan tak terlihat, menemukan Chen Qingyuan. Ia bertarung dengannya dan melarikan diri setelah dikalahkan. Lagi pula, ia adalah seorang Buddha setengah dari zaman tertentu, dengan satu kaki setengah terdampar di pantai seberang. Biksu gemuk itu bisa menebak apa fungsi relik kuno ini, jadi ia sangat terkejut. Mencari lokasi pengujian di Changchun dan menggunakannya untuk menghadapi Chen Qingyuan adalah masalah besar. Saya Xuan Kong, bolehkah saya tahu nama guru ini? Biksu tua itu tidak dapat memahami latar belakang biksu gemuk itu dan kedalaman ajaran Budanya, jadi dia melangkah maju beberapa kali, menyatukan kedua tangannya, dan bertanya dengan hormat. Jing Yuan, biksu gendut itu membalas sapaan itu sambil tersenyum. Setelah menjelajahi lautan kesadarannya, biksu tua itu tidak menemukan informasi apapun tentang biksu, Jing Yuan. Ia menduga bahwa biksu itu adalah sosok agung tersembunyi yang baru saja muncul. Dunia ini luas dan ada begitu banyak orang berkuasa. Wajar jika memiliki beberapa penguasa tersembunyi. Tidak perlu menjelajahi mereka secara mendalam. Tanpa mereka sadari, bahwa biksu gemuk itu adalah seorang tokoh besar dan berkuasa di zaman dahulu, dan ia hampir menjadi Buddha ortodoks dalam agama Buddha. Dentang, murid Buddha itu berjalan lurus ke arah penghalang, menekan dengan satu telapak tangan, dan terus-menerus mengerahkan tenaga, sehingga menimbulkan suara yang keras seperti benturan besi. Seberapapun tekanan yang diberikan para pengikut Buddha, penghalang itu tetap tidak berubah, utuh, tanpa goyangan sedikitpun. Kami mencoba berkali-kali, tetapi tidak bisa membukanya. Dewa Pedang Changgeng menatap murid Buddha itu dan menjelaskan situasinya. Murid Buddha itu memiringkan kepalanya dan menatap Dewa Pedang, lalu mengulurkan tangannya untuk mendorong penghalang. Ia berhenti sejenak. Bahkan Dewa Pedang pun tidak mampu menembus penghalang itu, jadi mustahil baginya untuk melakukannya. Ia terpaksa menyerah dan menarik tangannya. Membiarkan dia menghadapinya sendiri. Sambil menoleh lagi, murid Buddha itu menatap sosok Chen Qingyuan yang berangsur-angsur memudar, merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya, dan bergumam. Dalam keadaan tak sadarkan diri, banyak pengalaman masa lalu muncul di hadapannya, dan ia semakin membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten. Ia menyerahkan semua masalah kepada Chen Qingyuan untuk ditangani, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mata Fauzi dipenuhi dengan rasa bersalah pada dirinya sendiri, dan segala macam pikiran menyerbu ke dalam benaknya, membuatnya tak bisa berkata-kata. Hutang budiku kepada Chen Qingyuan makin lama makin besar. Aku berutang budi pada seseorang, dan mungkin aku tidak akan mampu membalasnya di kehidupan ini. Di masa lalu, Fauzi dan putri dari klan Yu melahirkan seorang putri, dan memberikan bayi perempuan itu kepada Chen Qingyuan, yang sangat memengaruhi hidupnya dan menjadi pusat perhatian semua orang. Kemudian, Chen Qingyuan mendengar bahwa putra Sang Buddha sedang dalam kesulitan, jadi dia pergi ke Tianyuan, meminjam senjata kaisar tangan Sang Buddha, dan dengan berani menginjakkan kaki di jantung klan iblis. Kemudian ia mewariskan ajaran Buddha Kasyapa kepada masyarakat Buddha, yang kemudian banyak umat Buddha yang memperoleh manfaat besar. Sekarang, meskipun Yi berada dalam bahaya karena Chen Qingyuan, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai ayah kandung, dia tidak hanya tidak membesarkannya satu hari pun, tetapi dia juga hanya bisa menyaksikan dengan pasrah dalam menghadapi situasi sesulit itu. Rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, khawatir, dan sebagainya, semua jenis emosi bercampur aduk. Sang murid Buddha merasa gelisah, matanya sayu, dan ia kebingungan. Percayalah padanya. Nangong Ge memperhatikan bahwa Fauzi sedang dalam keadaan fluktuasi emosional yang hebat, jadi dia menyusut menjadi 1 inci dan muncul di sampingnya dalam sekejap, tampak tenang di permukaan.
Amitabha, murid Buddha itu tahu bahwa dirinya sedikit terganggu, jadi dia menangkupkan kedua tangannya, menundukkan alisnya, dan melafalkan mantra meditasi, lalu segera mendapatkan kembali ketenangannya. Tak terhitung pasang mata yang menatap reruntuhan kuno di dalam penghalang, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Hubungan darah antara Fauzi dan Yi menyangkut reputasi agama Buddha. Tidak masalah bagi siapapun untuk membicarakannya secara pribadi. Hal ini tentu tidak akan dibahas dalam acara hikmat seperti ini. Hal ini dipahami secara diam-diam. Benua merah tidak terlihat ujungnya. Chen Qingyuan, mengenakan jubah brokat merah tua, melangkah maju dengan langkah besar, tak kenal takut menghadapi bahaya yang tak diketahui. Dia sekilas melihat napas Yi, dia tenang dan aman, dan tidak ada kekhawatiran tentang hidupnya, yang membuatnya merasa sedikit lega. Ekspresinya sangat tenang, seperti ketenangan sebelum badai, dan matanya dalam dan tajam seperti pisau. Tidak masalah jika ia menghadapi bahaya, ia bisa menganggapnya sebagai penempaan. Namun, makhluk di sisi lain berulang kali menyerang semua anggota keluarga Chen Qingyuan, yang tidak dapat ditoleransi. Dalam perang besar di zaman dahulu, Chen Qingyuan tidak memendam banyak kebencian terhadap pihak lain, ia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas kurangnya kekuatan yang dimilikinya. Orang ini telah mengalami begitu banyak hal, dan dipenuhi dengan kebencian serta mengingat dendam tersebut dengan kuat. Dalam keadaan normal, Chen Qingyuan tidak akan menginjakkan kaki di tempat berbahaya seperti itu. Oleh karena itu, menggunakan Yi sebagai umpan, Chen Qingyuan terpaksa masuk. Cara ini sungguh tercela. Namun setelah dipikir-pikir lagi, lelaki di seberang sana, yang demi meraih keabadian, menyerang kaisar yang berlumuran darah dan mengubah para pahlawan kuno menjadi boneka, sama sekali tidak punya rasa malu. Zhao Jianghe dan He Xuan pasti berasal dari tempat ini. Mereka telah disegel selama bertahun-tahun, menjadi subjek uji coba metode keabadian. Tidak ada yang tahu apakah ada bahaya tersembunyi di tubuh mereka. Saat Chen Qingyuan masuk lebih dalam kereruntuhan, dia mengamati pergerakan di sekelilingnya dan berpikir secara diam-diam. Benua reruntuhan sangat luas, dengan gunung-gunung menjulang tinggi ke langit, jurang tak berujung, dan pola-pola kuno misterius yang padat. Buka jalan saat Anda menemui gunung dan menyeberang saat Anda menemui air. Setelah melintasi puluhan juta mil melintasi wilayah, Chen Qingyuan akhirnya menentukan lokasi pasti Yi. Meski dia tahu ada niat membunuh yang mengerikan di depannya, dia mempercepat langkahnya tanpa ragu. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan melihat sebuah panggung batu besar tergantung tinggi di langit. Sekilas pandang menunjukkan bahwa platform batu itu berbentuk lingkaran, dengan diameter setidaknya 100.000 mil. Tepinya diukir dengan pola yin yang dan bagua, dan terdapat juga banyak pola Tao dari zaman kuno di dalamnya. Saya tidak tahu apa arti pola-pola ini, semuanya misterius, mendalam, dan penuh misteri. Platform batu bundar berwarna merah tua ini sendiri sebesar bintang kecil. Memanggil. Dia mendorong kuat dengan kaki kirinya dan terbang ke udara, melihat ke bawah dari atas, mengamati seluruh situasi di platform batu. Tepat di tengahnya, Yi terbaring di tanah, tertidur lelap. Saat dia melihat Yi, Chen Qingyuan mengepalkan tangannya, wajahnya menjadi muram, dan amarah di matanya membara, apinya menjadi semakin kuat dan sulit untuk dipadamkan. Suara mendesing. Ketika suara robekan ruang terdengar, Chen Qingyuan sudah muncul di panggung batu. Ia berjongkok, mengangkat Yi dengan lembut, dan berkata lembut, "Gadis, bangun." Ketika memanggil, sentuhan energi spiritual juga tersalurkan. Saat Chen Qingyuan melangkah ke panggung batu, rune di tepinya mulai beroperasi, membentuk batasan merah tua yang menghalangi kekosongan. Chen Qingyuan memperhatikan ini dan mengabaikannya. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, melindungi Yi adalah hal yang paling penting. Yi, yang sedang koma, samar-samar mendengar suara lembut ayahnya memanggilnya. Ia mengerutkan kening dan ingin membuka matanya. Setelah terperangkap di sini, Yi ingin melarikan diri, jadi dia menghabiskan semua kartu asnya, menguras semua energi spiritual di tubuhnya, dan untuk melakukan beberapa teknik terlarang, dia menghabiskan semua batu spiritual yang dibawanya. Kelelahan dan ketakutan, ia meringkuk menjadi bola dan perlahan tertidur. Saat energi spiritual memasuki tubuhnya, Yi langsung bersemangat kembali. Ia membuka matanya dengan tersentak dan melihat Chen Qingyuan berdiri sangat dekat dengannya. Ia tak percaya dan berteriak ketakutan, "Ayah! Ayah, apakah itu ayah?" Yi takut ini adalah ilusi, dan merasakan sedikit penolakan dan keraguan. Omong kosong. Sambil berbicara, Chen Qingyuan menepuk kepala Yi. Meskipun tampak tegas, nadanya agak manja. Wow, kehangatan di telapak tangan Yi dan suara lembutnya membuatnya hancur dan menangis terseduh-seduh. "Ayah, kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi di kehidupan ini." Omong kosong. Hati Chen Qingyuan tiba-tiba melunak, dan suaranya terdengar lembut. "Syukurlah kau di sini. Kalau tidak, aku pasti sudah mati." Yi sudah mengerahkan segala daya upaya untuk bertahan hidup, tetapi tetap tidak bisa melarikan diri.
Ia benar-benar siap menghadapi kematian. Saat sendirian, Yi Yi mampu menekan rasa takut di dalam hatinya, berpikir bahwa kematian bukanlah masalah besar. Namun, ketika Chen Qingyuan muncul di hadapannya, Yi Yi tak kuasa menahan emosinya. Ia pun menangis terseduh-seduh dan terisak-isak. Di matanya, sebesar apapun masalahnya, asalkan ayahnya ada di sisinya, dia akan punya seseorang yang bisa diandalkan, dan dia tidak akan takut sekalipun langit runtuh. Sekalipun ayah tidak dapat menyelesaikan masalah ini, hal terburuk yang dapat terjadi adalah ayah dan anak perempuannya akan pergi ke alam baka bersama-sama, sehingga mereka dapat saling memiliki sebagai teman. Minum pil ini. Chen Qingyuan tahu bahwa waktu sangat berharga dan tidak cocok untuk mengobrol, jadi dia mengeluarkan obat bermutu tinggi dan langsung memasukkannya ke mulut Yi Yi. Yi Yi menelan obatnya, mempraktikkan Taoisme, dan menyempurnakannya. Rasa lelah di tubuhnya segera hilang, dan ia pun mendapatkan kembali banyak kekuatan spiritual, merasa segar kembali. Bangkit. Chen Qingyuan mengeluarkan jimat susunan yang sangat berharga dan mengaktifkannya, membentuk susunan misterius berbentuk persegi yang hanya memakan sedikit ruang dan paling banyak hanya dapat menampung selusin orang. Dia juga mengeluarkan selusin senjata suci tingkat atas, serta beberapa senjata kuasi kekaisaran yang cukup untuk membuat dunia menjadi gila, dan melindungi setiap bagian formasi. Masuklah dan diamlah di sini dengan tenang. Situasinya tidak baik. Chen Qingyuan harus melindungi Yi Yi agar ia bisa lebih leluasa menangani masalah berikutnya. Oh, Yi Yi sangat bijaksana. Ia menyeka air matanya dan segera berjalan masuk ke Xuanzhen. Meskipun aku punya banyak hal untuk diceritakan kepada ayahku, sekarang bukan saat yang tepat. Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri dan membicarakannya nanti. Chen Qingyuan sengaja mengatur formasi pelindung ini agar lebih kecil sehingga harta karun teratas dapat mengelilinginya sepenuhnya, sangat meningkatkan kekokohannya dan memudahkannya untuk memindahkan formasi kapan saja guna menjamin keselamatan Yi Yi. Ledakan. Begitu Yi Yi melangkah ke dalam formasi misterius itu, platform batu mulai bergetar, tetapi tidak terlalu kuat. Gumpalan awan warna-warni melayang dari tepian, bagaikan potongan kain warna-warni yang menggantung tinggi di angkasa, memikat mata. Ada sebuah gunung besar di dekat panggung batu, tingginya sekitar 1000 kaki, berwarna gelap, dan dipenuhi atmosfer mati. Dengan suara ledakan, gunung itu meledak dan puing-puingnya berterbangan kemana-mana. Sesosok tubuh berjalan keluar dari asap dan debu, dan perlahan mendekati panggung batu. Chen Qingyuan meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, lengan kirinya tergantung di sampingnya, dan menatap ke samping, wajahnya sedingin es. Lelaki itu berbadan besar, dan aura yang dipancarkannya semakin kuat, yang jelas tidak sebanding dengan aura orang-orang biasa di dunia. Ya, untuk dapat dimurnikan menjadi boneka oleh keberadaan di sisi lain, seseorang minimal harus telah memasuki langkah ke-9 jembatan ilahi, jika tidak maka akan menjadi pemborosan energi. Pria itu berkulit pucat dan bermata sayu, kemungkinan besar dirasuki seorang wanita. Ia mengenakan tombak panjang, baju zirah perak, dan rambut hitamnya diikat seperti mahkota. Tekanan kuat dari kuasa Emperor bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, tanpa tanda-tanda akan berhenti. Aku, Xiao Hui, melayanimu dan menghukum musuhmu. Prajurit berbaju zirah perak itu melangkah maju selangkah demi selangkah, kekuatannya menjulang tinggi, dan pemandangan mengerikan berupa tumpukan mayat dan lautan darah muncul di bawah kakinya. Tombak di tangannya berlumuran darah, menampakkan aura menyeramkan dan mengerikan yang membuat semua orang ketakutan. Suaranya bagaikan suara yang mengunci jiwa, menembus miliaran kilometer langit dan menusuk jiwa dengan menyakitkan. Seolah telah berubah menjadi rantai keteraturan yang tak terlihat, melemparkan semua yang menolak menyerah ke dunia bawah untuk menanggung segala macam siksaan. Xiao Hui, orang awam pasti merasa nama ini sangat asing dan bertanya-tanya siapakah orang ini. Namun begitu identitasnya terungkap, itu akan cukup untuk mengguncang gunung, sungai, dan dunia. Raja Jing pertama di bawah komando Kaisar Taiwei. Ekspresi wajah Chen Qingyuan kosong, tetapi warna aneh terpancar di kedalaman matanya, dan dia mengungkapkan asal-usulnya dalam satu kalimat. Xiao Hui, orang nomor 1 di bawah Kaisar Taiwei, pernah memimpin pasukan elit, menyapu bersih beberapa klan kuno yang abadi, mengotori tangannya dengan darah lebih dari 1 juta orang, dan membuat nama besar bagi dirinya sendiri. Tubuhnya tiba-tiba dicuri oleh makhluk di sisi lain dan menjadi pion dalam mengejar keabadian. Pada saat itu, Kaisar Taiwei mungkin sedang membalikkan jalannya waktu, atau dia mungkin sedang mengasingkan diri untuk mengasah keterampilannya, dan tidak menyadari masalah ini. Sayang sekali ini hanyalah mayat. Kekuatan hidupnya telah sepenuhnya terputus dan tubuhnya telah menjadi boneka. Hanya tersisa tekad untuk setia kepada Kaisar, dan ia tidak dapat berkomunikasi dengannya. Raja Jing generasi pertama, aku tak pernah menyangka akan bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan tak pernah menyangka akan seperti ini. Chen Qingyuan mengukir sosok jenderal berbaju besi perak di dalam hatinya dan bergumam.
Menendang. Ini belum berakhir. Kehampaan di sisi lain tiba-tiba terpelintir, dan seorang pria berpakaian compang camping muncul. Ia dikelilingi kabut dan wujud aslinya tak terlihat jelas. Pria ini adalah eksistensi teratas yang secara paksa menculik Yi. Untuk mencari kehidupan baru, aku tidak punya pilihan. Pria parubaya berpakaian compang camping itu memiliki aura yang luar biasa, matanya tidak kosong melainkan penuh kecerdasan. Ia bagaikan pedang tajam, mampu menyelesaikan tugas penculikan Yi, jadi kekuatannya pastilah luar biasa. Arti kata-katanya menggugah pikiran. Suaranya hampa, seolah datang dari ujung sungai sejarah yang panjang, begitu tidak nyata dan tidak nyata. Sejak rakyat jelata itu terbangun, ia telah mendengar suara kuno. Jika ia bisa mengubur Chen Qingyuan di sini, ia bisa melepaskan diri dari belenggunya, melarikan diri dari reruntuhan kuno yang sunyi ini, dan merangkul kehidupan baru. Dia tidak punya pilihan selain menerima godaan ini. Lebih lanjut, jika ia menolak, kesadarannya yang telah pulih akan lenyap, menjadikannya boneka tanpa ingatan atau emosi. Meskipun kekuatan boneka akan berkurang secara signifikan, reruntuhan ini tidak akan kekurangan ahli tingkat atas. Jika kau menolak, yang lain akan menolak. Nama kamu. Chen Qingyuan bertukar pandang dengan pria berpakaian kain itu, nadanya acuh tak acuh, tidak menunjukkan penolakan. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, ekspresinya begitu tenang dan kalem sehingga entah kenapa terasa menakutkan. Zhou Qixing, lelaki berpakaian preman itu bertubuh jangkung, kepalanya tegak dan dadanya membusung, matanya sedalam jurang, dan suaranya serak. 3 juta tahun yang lalu, Anda berperang melawan Kaisar Changhong. Setelah memikirkannya sejenak, Chen Qingyuan menemukan informasi yang sesuai. Ya, pria berpakaian sipil itu mengingat kembali tahun-tahun yang telah berlalu. Tatapannya sedikit berubah dan ia mengangguk pelan. Aku mengalahkannya ratusan kali, tetapi sayangnya, dalam pertempuran puncak terakhir, aku kalah. Aku melihatnya berjalan selangkah demi selangkah ke sisi yang lain. Kaisar Changhong, seorang tokoh yang sangat legendaris. Dengan bakat dan keberuntungan rata-rata, ia sering menantang para kultivator di alam yang sama dan dikalahkan tidak kurang dari 1000 kali. Dia sangat pandai melarikan diri. Setiap kali kalah, dia akan bertahan dan mencari lawan lagi setelah pulih dari cederanya. Pada era itu, banyak sekali orang yang percaya bahwa Zhou Qixing dapat merebut tahta dan menjalani kehidupan gemilang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Kaisar Changhong, yang telah kehilangan sebagian besar hidupnya, akan mencapai puncak selangkah demi selangkah, dan memenuhi syarat untuk bertarung dengan Zhou Qixing di puncak, dan bahkan menang. Buku-buku sejarah menggambarkan Kaisar Changhong memiliki hati Taoisme yang tak tertandingi, yang langka sepanjang sejarah. Ia terus kalah, namun tak pernah menyerah. Hatinya murni, tak pernah goyah. Ia melangkah selangkah demi selangkah, terus maju, hingga mencapai puncak, menggemparkan dunia. Orang ini seharusnya berada di posisi paling bawah di antara para kaisar di berbagai era yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tindakan hidupnya terlalu dilebih-lebihkan dan hampir mustahil untuk ditiru, meninggalkan kesan yang mendalam pada orang-orang di generasi selanjutnya. Berapa banyak kekuatan yang tersisa? Setelah melihat banyak kaisar kuno, Chen Qingyuan tidak terlalu terkejut dengan orang kelas 2 yang hebat ini. 70%. Dibandingkan dengan kekuatan tempur puncak, Zhou Qixing memperkirakan dan menjawab dengan serius. Kalau kamu masih prima, kamu bisa melawanku lebih dari 100 ronde. Dengan kekuatan 70%-mu, itu tidak cukup. Chen Qingyuan berbicara dengan nada yang sangat tenang, mengucapkan kata-kata yang sangat arogan. Poin pentingnya adalah bahwa pernyataan ini adalah pernyataan fakta, bukan bualan. Setelah keluar, Zhou Qixing memiliki pemahaman tertentu tentang latar belakang dan perilaku Chen Qingyuan. Ia tidak menyangka Chen Qingyuan berpura-pura, tetapi mengangguk setuju. Aku tahu, itulah sebabnya banyak orang mengantarmu hari ini. Kalau begitu, biarkan mereka semua keluar. Biar saya lihat baik-baik kekuatan-kekuatan teratas di setiap era. Orang seperti apa mereka? Apakah mereka sesuai dengan apa yang tercatat dalam buku sejarah? Mereka berbakat luar biasa, bakatnya luar biasa, dan sulit ditemukan tandingannya di dunia. Chen Qingyuan penuh dengan aura mendominasi. Yi, yang terperangkap dalam lingkaran sihir, menatap ayahnya dan mendengarkan kata-kata heroiknya. Bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Ia melihat sekeliling dan pucat pasi karena terkejut. Ayahku sangat tampan dan agung. Tak heran banyak gadis cantik ingin menikahinya. Siapa yang bisa menolaknya? Matanya berbinar cemerlang, tanpa sedikit pun rasa takut, hanya kekaguman tak terhingga. Menyaksikan persaingan antara Pak Tua He dan sekelompok pahlawan abadi dari dekat, mata Yi yang berbintang memancarkan cahaya aneh, bibir merahnya sedikit terbuka, ia sangat bersemangat, dan segudang pola cerita bermunculan di benaknya. Selama ia bisa keluar hidup-hidup kali ini, ia pasti akan mengundang para saudari untuk menuliskannya, yang tidak hanya akan memuaskan minatnya tetapi juga memberinya banyak batu roh.
Jika Chen Qingyuan tahu apa yang dipikirkan Yi Yi saat ini, dia pasti akan menamparkan kepalanya, merasa sangat kecewa. Bukankah seharusnya dia menonton pertempuran dan memahami esensi metode Tao para guru masa lalu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri? Jika saja para kultivator dari dunia luar bisa memiliki kondisi seperti itu dan memahami sedikit tentang asal-muasal Taoisme dari para guru besar, mereka akan memperoleh manfaatnya seumur hidup dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Pikiran pertama Yi Yi adalah menulis buku cerita. Sungguh dosa, penemuan yang hebat, namun terbuang sia-sia seperti ini. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka akan patah hati dan tidak dapat menerimanya, serta menjuluki Yi Yi sebagai anak yang hilang dan tidak tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Meskipun Anda adalah Master Kingzong yang berharga dan tidak kekurangan sumber daya untuk diciptakan, ketika sesuatu seperti ini terjadi, Anda harus tahu bagaimana menghargainya dan tidak menyia-nyiakannya. Yi Yi mengeluarkan batu foto itu untuk melihat apakah ada yang bisa direkam. Kemungkinan besar, tidak ada apa-apa. Batu itu tidak tahan terhadap fluktuasi Taoisme dalam keberadaan seperti itu, dan paling-paling hanya bisa mengukir beberapa sosok samar. Dengan material serumit ini, Anda sama sekali tidak akan bisa berkedip dan tidak akan melewatkan satu detail pun. Pada saat yang sama, Yi Yi mengeluarkan buku catatan kecil dan menuliskan kata kunci dan inspirasi untuk cerita tersebut. Dia pantas menjadi putri yang dibesarkan oleh Chen Qingyuan, mereka hanya terlahir dalam cetakan yang sama. Sang ayah menggunakan buku catatan kecil untuk mencatat, dan putrinya mencatat inspirasi ceritanya. Dalam situasi tegang seperti ini, Chen Qingyuan tidak akan memperdulikan gerakan kecil Yi Yi. Selama tidak ada masalah keamanan, itu saja yang penting. Dia melirik Raja Jing pertama yang mendekat selangkah demi selangkah, lalu melirik Zhou Qixing yang berpakaian compang camping. Bohong kalau Chen Qingyuan bilang tidak merasakan tekanan apapun. Tekanan ini tidak sepenuhnya datang dari kedua pahlawan, tetapi dari hakikat sebenarnya dari permainan pembunuhan. Maumu, Zhou Qixing melambaikan lengan bajunya, mungkin memanggil lelaki tua perkasa yang tengah tertidur di sana. Huff, angin menderu dan langit dipenuhi pasir kuning. Gempa bumi dahsyat terjadi, mengguncang seluruh penjuru benua ungu. Tanah retak, dan miliaran cahaya misterius menyembur keluar dari retakan, bagaikan pilar cahaya yang melesat lurus ke atas, menghubungkan langit dan bumi. Dentang. Pada saat ini, sebuah senjata semi kekaisaran melesat keluar dari tanah. Pedang itu berwarna hijau muda dengan ukiran pola-pola indah di sekujur tubuhnya. Saking kuatnya, seolah-olah mampu menembus dunia ini, membuka ruang baru, dan menciptakan tatanan baru. Kemudian, seorang kurcaci tua yang buruk rupa muncul dari lubang yang pecah di tanah, melompat ke atas, meraih pedang hijau, mengambil beberapa bunga pedang, memegangnya dengan satu tangan, memiringkannya ke sisinya, menatap Chen Qingyuan dengan mata dingin, siap bertarung. Aku ingin menghunus pedangku dan bertanya pada surga, di manakah jalan agung itu? Lelaki tua kerdil itu telah kehilangan kesadaran aslinya, hanya sedikit tekad yang tersisa. Suaranya serak saat ia mengungkapkan keengganannya. Terlahir di era tanpa jalan ke depan, ia jelas memiliki bakat untuk mencapai pencerahan, mengalahkan semua orang kuat di era itu, tetapi ia tidak dapat mencapai sisi lain dan meninggal dalam depresi. Chen Qingyuan melirik lelaki tua kerdil itu, bibirnya bergerak sedikit, seolah memberi jawaban, seolah menguatkan keyakinannya sendiri, bergumam pada dirinya sendiri, jalan ada di bawah kaki kita. Saat berikutnya, gerakan mengguncang bumi tidak berhenti, tetapi menjadi semakin kuat, seolah-olah hendak menghancurkan reruntuhan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah-celah tanah, menampakkan sosok-sosok manusia. Dengan langkah kecil, sosok-sosok samar itu perlahan-lahan muncul, seolah-olah mereka telah menyeberang dari dunia lain, melintasi sungai sejarah yang panjang, hanya untuk mengubur Chen Qingyuan di sini. Makhluk di sisi lain sedang dalam masa kritis dan tidak bisa bertindak sendiri, karena itu akan memengaruhi tata letak Changsheng. Yang bisa ia lakukan hanyalah memilih lokasi pemakaman yang paling cocok untuk Chen Qingyuan dan membiarkan bidak catur ini memberinya satu. Menurut perhitungan keberadaan di sisi lain, jika Chen Qingyuan ingin menerobos, itu tidak akan lebih dari sekadar mengulangi situasi pertempuran di area terlarang, secara paksa meningkatkan kultivasinya dan menghancurkan fondasinya sendiri. Jika ia memutuskan akarnya sendiri lagi, tidak akan ada peluang untuk pulih, dan ia akan segera mati. Dengan cara ini, Chen Qingyuan, sang variabel, akan menghilang dan tidak dapat mengganggu rencana keabadian. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya sendiri, keberadaan di sisi lain benar-benar tidak dapat mengetahui bagaimana Chen Qingyuan dapat keluar dengan tingkat kultivasinya saat ini. Tuan, apakah Anda bersedia bermalam bersama saya? Ada roh rubah yang sangat menggoda, dengan hanya beberapa helai kain tipis berwarna terang yang menutupi bagian vitalnya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju, pinggangnya yang ramping, dan sosoknya yang anggun.
Setiap kerutan dan senyumnya penuh pesona, dan ia berjalan tanpa alas kaki, langkahnya mekar bagai bunga teratai. Jelas, inilah eksistensi puncak klan rubah di era tertentu. Suaranya yang merdu memanjakan telinga dan menyentuh jiwa. Untungnya, Chen Qingyuan bertekad. Jika itu dia, sebagian besar kultivator di dunia pasti sudah jatuh ke dalam kebejatan dan tidak akan bisa melepaskan diri. Di suatu tempat dalam kehampaan, seorang lelaki tua duduk malas, memegang tongkat pancing bambu di tangannya. Mengenakan topi kerucut, jas hujan jerami, dan sepasang sandal jerami berlubang, ia memegang pancing di tangannya, dan berpose memancing, dengan alis sedikit turun, menatap dunia. Guru memancing. Chen Qingyuan mengenali lelaki tua berjas hujan jerami itu. Ia pernah melihatnya sebelumnya saat penilaian di Menara Tiansu. Para pahlawan teratas 1,5 juta tahun lalu memiliki kekuatan absolut untuk mencapai pencerahan, tetapi mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukannya. Bagi Raja Tua Nelayan, tahta adalah belenggu dan lebih baik membuangnya. Satu demi satu, muncullah makhluk-makhluk terkemuka dengan ketenaran abadi. Melihat makhluk-makhluk ini, tidak ada sedikit pun rasa malu atau takut di mata Chen Qingyuan, bahkan ada sedikit kegembiraan dan antisipasi yang tak terlukiskan. Banyak sekali orang hebat. Sambil melirik sekeliling beberapa kali, Chen Qingyuan tetap tenang dan mendesah. Setelah penghitungan yang cermat, totalnya ada 36 kekuatan kuno. Untuk masing-masing dari mereka, Anda dapat menemukan perbuatan-perbuatan luar biasa yang relevan dalam kitab-kitab kuno. Mereka sungguh merupakan eksistensi yang tak tertandingi. Melihat para kaisar semu yang tak terhitung jumlahnya sepanjang masa, mereka semua berada di peringkat teratas. Bahkan ada beberapa orang yang satu kakinya sudah setengah jalan menuju ranah Kaisar Agung. Tanpa kedatangan Kaisar, akan sulit untuk menguburkanku. Chen Qingyuan memiliki keyakinan ini karena dia memegang senjata kekaisaran yang dihidupkan kembali di tangannya, dan tidak sulit baginya untuk berjuang keluar. Mungkin di suatu tempat di reruntuhan kuno, seorang kaisar tertidur. Karena situasinya masih di luar kendali kami tidak perlu membangunkannya, sia-sia saja. Apakah Anda puas, Tuan? Zhou Qixing berdiri membelakangi dadanya. Meskipun badai yang bergejolak membuat ujung-ujung pakaiannya yang compang camping bergoyang liar, itu tidak dapat menyembunyikan temperamennya yang luar biasa. Ia menghadap Chen Qingyuan dan bertanya dengan keras. Hampir. Chen Qingyuan tetap tenang. Meskipun ada banyak kaisar kuasi tingkat atas yang telah menjadi boneka di depannya, mereka masih belum selevel dengan pertempuran di daerah terlarang Jinsui tahun itu. Sejujurnya, permainan pembunuhan ini merupakan permainan besar. Akan sulit untuk melarikan diri menggunakan cara normal. Pedang Zijun adalah senjata pembunuh terhebat Chen Qingyuan. Begitu muncul di dunia, pedang ini pasti akan mengguncang dunia dan menekan semua alam. Karena ini adalah permainan pembunuhan, tentu saja akan ada lebih dari sekadar sekelompok pahlawan top dari zaman kuno. Karena Yang Mulia telah mengatakan demikian, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda. Setelah selesai berbicara, Zhou Qixing mengarahkan jarinya ke kekosongan diagonal di atasnya, dan pasti telah memanggil sesuatu yang lain sesuai dengan bimbingan keberadaan di sisi lain. Dentang. Langit terkoyak oleh hukum kekuatan yang sangat mengerikan, diikuti suara gemuruh yang memekakkan telinga, bergema di setiap sudut reruntuhan. Kekuatan dahsyat kaisar menghancurkan gunung dan sungai sejauh miliaran mil. Chen Qingyuan, yang berada di tengah, berada di bawah tekanan yang luar biasa. Ia mendongak dengan sedikit kerutan di wajahnya. Sebuah tongkat dharma merah, panjangnya sekitar 2 batang dan tebalnya 1 inci, dengan ukiran dekrit kekaisaran keluarga Qi di permukaannya. Simbol-simbolnya rumit dan maknanya tidak diketahui. Pada saat ini, ekspresi Chen Qingyuan akhirnya berubah, seolah-olah dia berada di tepi jurang, dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Prajurit kekaisaran yang bangkit kembali. Chen Qingyuan tidak yakin tentang asal-usul tongkat dharma merah ini. Sejarahnya begitu luas sehingga mustahil baginya untuk mengetahui segalanya. Pedang Zijun yang tersembunyi di tubuhnya bergetar sedikit, ingin mencoba. Setelah melihat begitu banyak prajurit kuno yang kuat dan senjata kekaisaran mengerikan yang diukir dengan pola iblis agung, Yi di dalam lingkaran sihir merasa sedikit gugup. Beberapa helai keringat mengucur dari dahinya, dan ia berpikir dalam hati, bisakah ayah benar-benar menahan ini? Bukannya Yi meragukan kemampuan Chen Qingyuan, tapi pemandangan di depannya benar-benar menakutkan. Membunuh. Begitu suara Zhou Qixing jatuh, wilayah yang luas dan tak terbatas itu terbelah menjadi ribuan keping, dan runtuh lagi di sepanjang retakan yang menyebar sejak pagi. Langit runtuh, bumi tenggelam, dan segala sesuatu pun tenggelam. Udara dipenuhi hawa membunuh, menyebabkan platform batu melingkar yang menggantung tinggi di langit bergetar hebat. Kehampaan di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi, seperti secangkir air jernih yang ditaburi bubuk, yang kemudian diaduk kuat-kuat dengan tongkat kayu beberapa kali, dengan cepat larut dan menjadi keruh.
Dentang, menghadapi situasi ini, Chen Qingyuan tetap tenang, perlahan mengangkat tangannya, dan pedang ungu itu mengembun dan dipegang erat di tangannya. Saat pedang kaisar muncul, suara Qi akan menenangkan dunia. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan titik-titik cahaya terang bak bintang, dan ketajaman tertinggi alam semesta seakan terkumpul di ujung pedang. Hanya dengan sedikit tusukan dapat mengubah dunia, dengan sapuan yang kuat, kau dapat membelah lautan bintang dan menghancurkan bintang-bintang serta bulan. Pergi. Chen Qingyuan mengangkat pedang Zijun ke atas kepalanya, melonggarkan telapak tangannya, dan mendorong kuat ekor pedang itu, menyebabkannya melesat langsung ke atas, semakin dekat dan dekat ke pedang sihir merah, dan menahan kekuatan kaisar yang turun dari langit. Ledakan. Karena pembatas platform batu melingkar ini telah diaktifkan, penghalang yang sangat kokoh telah terbentuk di semua sisi. Untuk mencegah Chen Qingyuan melarikan diri dari sini dalam waktu singkat, pedang Zijun tertancap di langit, memancarkan ketajaman yang luar biasa, dan berada dalam kondisi konfrontasi dengan pedang sihir merah yang akan turun. Dua hukum kekaisaran mulai berbenturan, dan langit pun terbelah. Tak mampu menahan kekuatan sekuat itu, gemuruh rendah kerap terdengar, bagai guntur yang menggelegar, dengan jangkauan dampak yang luas. Seperti yang diharapkan dari ayahku, dia membawa senjata kekaisaran bersamanya. Yi Yi yang awalnya merasa sedikit khawatir, langsung menunjukkan ekspresi gembira dan menatap langit, merasa sangat terkejut. Di luar penghalang, para pahlawan berkumpul di sini. Fluktuasi hukum yang begitu dahsyat terpancar langsung dari kedalaman reruntuhan kuno. Gelombang kekuatan sisa membombardir penghalang tersebut, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Badai dahsyat menyapu area reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya, mengirimkan angin kencang dan puing-puing beterbangan. Makhluk-makhluk kuat, yang nyaris tak bisa melihat apapun, merasa tak berdaya, penglihatan mereka terhalang parah. Karena penghalang alam roh, semua teknik spiritual dan rahasia mendalam kehilangan efektivitasnya. Seseorang hanya bisa mengandalkan sepasang mata telanjang untuk mengintip, menatap tajam, merasa cemas di dalam. Meskipun situasi di kedalaman reruntuhan tidak dapat dilihat dengan jelas, namun berdasarkan sisa kekuatan hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa perjalanan Chen Qingyuan tidak akan berjalan mulus, dan apakah dia dapat kembali hidup-hidup masih belum diketahui. Masalah apa yang telah Yang Mulia hadapi? Semua orang ingin melihat pemandangan di dalam reruntuhan, tetapi mereka tidak punya kesempatan, jadi mereka hanya bisa berdiri di sana dengan kaget dan berfantasi. Hukum senjata kekaisaran berfluktuasi. Kelompok kecil pakar terkemuka di garis depan menyadari hal ini, pupil mata mereka mengecil, dan ekspresi mereka berubah drastis. Saya harap Yang Mulia dapat terhindar dari bahaya. Chang Geng Jianxian dan yang lainnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Chen Qingyuan, dan kekhawatiran mereka semakin meningkat, dan mereka berdoa dengan tulus. Pangeran, bisakah kau melihat situasi di dalam penghalang? Raja Tianyong berjalan ke sisi Nangongge, membungkuk memberi salam, lalu mengajukan pertanyaan dengan ekspresi cemas di wajahnya. Nangongge mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Penghalang tersebut menghalangi pandangan dan membuat orang tidak bisa mengintip. Meski tak dapat melihat apa-apa, mereka tetap menatap ke arah reruntuhan kuno itu, tanpa berkedip, hati mereka tegang, takut kehilangan apapun. Kadangkala, badai dahsyat datang dan menghantam keras penghalang tersebut, menyebabkan hati banyak orang bergetar dan berteriak kaget. Titik. Jauh di dalam reruntuhan, ada platform batu melingkar. Kedua senjata kekaisaran itu saling bertarung, dan mereka mempertahankan keseimbangan untuk saat ini, dengan tidak ada satupun di antara mereka yang unggul. Tubuh Chen Qingyuan perlahan bangkit, berdiri tinggi di langit, menghadap kerumunan sendirian. Yi Yi dilindungi oleh susunan sihir tertinggi dan berbagai harta karun tingkat atas, yang sepenuhnya mampu menahan pertempuran yang akan datang. Bahkan jika beberapa makhluk tingkat atas ingin menyerang Yi Yi, mereka tidak akan mampu melakukannya dalam waktu sesingkat itu, yang akan memberi Chen Qingyuan cukup waktu untuk bereaksi. Di mana jalannya? Orang pertama yang menerobos penghalang platform batu adalah lelaki tua kerdil yang memegang pedang hijau. Tatapannya kosong dan ia terus mengulang kata-kata itu di mulutnya, dengan tekad yang tak tergoyahkan. Desir. Orang tua kerdil itu mengayunkan pedangnya ke arah Chen Qingyuan, tiba-tiba muncul lautan pedang yang perkasa dan kuat. Dentang. Chen Qingyuan menepukkan telapak tangannya ke udara, dan cahaya keemasan meledak dari telapak tangannya, seperti seekor naga raksasa yang berlari kencang, menangkis pedang itu. Tuan, mengapa Anda tidak melihat saya? Vixen yang menawan itu memancarkan pesonanya, suaranya memikat. Ia melewati penghalang platform batu dan berjalan mendekati Chen Qingyuan, aroma samar tercium di hidungnya. Karena kamu ingin aku melihatnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Berdengung. Seketika, Chen Qingyuan menoleh dan menatap rubah betina itu, menggunakan teknik pupil pamungkasnya. Ribuan pola misterius muncul di matanya, bagaikan jurang yang cukup dalam untuk melahap jiwa orang lain.
Langkah kaki gadis itu terhenti sejenak, ekspresinya jelas-jelas terkejut, senyumnya membeku, dan dia kebingungan. Chen Qingyuan berhasil mengungkap pesona itu dalam sekejap. Garis merah tak kasat mata yang menyebar di tubuh Chen Qingyuan tiba-tiba putus pada saat ini. Memanfaatkan kebingungan roh rubah itu, Chen Qingyuan mengarahkan jarinya. Cahaya misterius menyembur keluar dari ujung-ujung jarinya, bergerak dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang, dan membombardir tubuh halus rubah betina itu, menyebabkan tubuhnya membentuk garis lurus dan membuat kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan mundur. Kulit di dadanya sedikit tergores, beberapa helai kain yang menutupi tubuhnya yang menawan telah bergeser, rambutnya sedikit berantakan, dan dia tampak menyedihkan, yang membuatnya tampak semakin menawan. Tuan muda, Anda memiliki hati yang kejam. Sambil berbicara, rubah betina itu tahu pesonanya tidak cukup untuk mengalahkan Chen Qingyuan, jadi ia terpaksa menggunakan tinjunya. Cakar kanannya, kuku setajam pisau, berteleportasi ke inti platform batu dan mencengkeramnya sekuat tenaga. Pada saat yang sama, orang-orang kuat kuno lainnya datang dari arah yang berbeda. Xiao Hui, Raja Jing pertama, mengenakan baju zirah perak, memegang tombak panjang, dan menginjak lautan darah yang bergulung-gulung. Tiba-tiba ia muncul di sisi kanan Chen Qingyuan, menusuk dengan ganas, dan cahaya tombak itu pun meledak. Zhou Qixing, yang mengenakan pakaian compang camping, membentuk mantra dengan tangannya. Dengan dirinya sendiri sebagai titik inti, ia memadatkan ratusan ribu bilah hukum tajam, memancarkan aura dingin dan mengerikan. Setiap bilah tajam dapat memusnahkan para ahli tingkat atas dari 7 langkah jembatan ilahi, dan bahkan keberadaan langkah ke-8 pun tak mampu menahannya. Begitu banyak bilah hukum tajam mengunci Chen Qingyuan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Saat pikiran Zhou Qixing jatuh, bilah-bilah hukum itu meraung dan melesat maju bagai badai dahsyat. Gemerincing, hujan hukum yang deras langsung membanjiri langit di atas panggung batu, mengelilingi Chen Qingyuan. Hujan hukum itu dipenuhi dengan niat membunuh dan sangat mengerikan. Ada pula seorang laki-laki kuat yang sedang memegang kapak raksasa sebesar gunung, dengan tenaga yang sangat dahsyat, turun dari langit dan menebas lurus ke bawah. Semua pahlawan bertindak bersama dengan tujuan yang sama, untuk mengubur Chen Qingyuan di sini. Hanya segelintir orang kuat yang masih memiliki kesadaran, mata jernih, dan ingatan. Kebanyakan orang memiliki ekspresi datar, tatapan kosong, dan seperti boneka. Kekuatan mereka kurang dari setengah dari periode puncaknya. Chen Qingyuan memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada sisi kanan, meninju, bertarung dengan Raja Jing, dan memaksanya mundur. Merobek. Pada saat ini, meskipun ada penghalang pelindung, cakar rubah betina itu sangat tajam dan segera menembus penghalang tersebut, merobek pakaian Chen Qingyuan dan meninggalkan bekas dangkal di kulit. Gerakan mematikan digunakan bersama-sama, menutupi langit. Ledakan. Segudang hukum saling terkait dan bersinar bersama, menyebabkan langit runtuh, seperti adegan awal kekacauan. Chen Qingyuan mengumpulkan semua harta karun terbaiknya untuk membentuk formasi, melindungi Yi. Pedang Zijun, di puncaknya, beradu dengan senjata kekaisaran lainnya, membangkitkan jutaan cahaya suci, menyilaukan dan memikat mata. Ayah, hati-hati. Terlepas dari apakah ayahnya bisa mendengarnya atau tidak, Yi berteriak keras. Adegan sebesar itu sungguh keterlaluan. Meskipun khawatir, Yi tidak melupakan tugas utamanya. Sambil menggunakan batu foto untuk merekam figur-figur samar dari setiap eksistensi teratas, ia menuliskan kata-kata kunci di selembar kertas kosong. Ia berencana untuk mengembangkan dan menyempurnakannya nanti, berharap volume penjualannya akan memecahkan rekor. Tiba-tiba, Yi melihat segudang sumber daya melambai ke arahnya, dan jantungnya berdebar kencang. Syaratnya adalah ia dan ayahnya bisa keluar hidup-hidup, kalau tidak, usahanya akan sia-sia. Ayah, aku percaya padamu. Ayah memang yang terbaik. Yi memegang pena tinta erat-erat di tangannya, mempercayainya dengan teguh. Zeng, deru harta karun menggetarkan langit dan bumi. Chen Qingyuan menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk tombak transparan. Ia mengepalkan tangannya dan mengayunkannya, menghancurkan semua teknik membunuh yang bergejolak di sekitarnya. Sekitar selusin pria kuat di dekatnya terpengaruh oleh kekuatan tombak itu, tubuh mereka bergoyang dan mereka mundur ribuan kaki. Bagus sekali. Zhou Qixing merasakan kekuatan yang dilepaskan Chen Qingyuan, dan melihat gerakan mematikannya runtuh seketika. Matanya berubah warna, jantungnya berdebar kencang, dan ia terkagum-kagum. Dengan langkah keempat jembatan ilahi, ia mampu memukul mundur banyak kaisar semu hanya dengan satu gerakan. Kekuatan bertarung yang luar biasa seperti itu sudah cukup untuk disebut unik sepanjang masa dan tak tertandingi oleh siapapun. Bisakah Kaisar Taiwei dan Kaisar Qiheng mencapai ini dengan tingkat kultivasi mereka? Saya khawatir itu akan sulit. Datang. Semangat juang Chen Qingyuan bangkit, dan ia meraung panjang. Gelombang suara seakan membelah langit, mengejutkan musuh-musuh kuat hingga mereka berhenti sejenak.
Para pria kuat yang masih sadar menunjukkan sedikit keterkejutan, karena mereka melihat gambaran hukum kekacauan, yang menyelimuti setiap sudut platform batu melingkar. Tepat di bagian tengah diagram, hukum-hukum yang padat mulai menyatu, dan dalam beberapa tarikan napas, ia berubah menjadi mata yang tampaknya mampu melahap segala sesuatu di alam semesta. Mata aneh mata samsara menggantung di puncak, mengamati dunia ini. Matanya penuh dengan misteri tak berujung dan sedikit pesona jahat. Bahkan orang-orang yang paling berkuasa di zaman ini tidak akan berani terus-terusan menatap mata jahat. Aura Chen Qingyuan terus meningkat, seperti api yang berkobar, menjadi semakin kuat, siap membakar seluruh dunia menjadi abu. Sekalipun orangnya puluhan juta, saya tetap akan pergi. Tak kenal takut dan mengesankan. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan Chen Qingyuan telah meningkat pesat. Kultivasinya meningkat, dan ia telah menciptakan bab pertama Sutra Samsara, yang dapat mengerahkan kekuatan tubuh tertingginya dengan lebih baik. Menghadapi begitu banyak orang kuat, kita tidak boleh meremehkan mereka sedikit pun. Dia secara langsung menggunakan kekuatan fisiknya untuk menunjukkan kehebatannya. Ledakan. Raja Jing pertama menyerang lagi, dengan ganas mengacungkan tombaknya, berhadapan langsung dengan Chen Qingyuan. Kedua senjata saling beradu, cahaya misterius berhamburan, dan raungan memekakkan telinga menggema, bagaikan binatang buas yang meraung ke langit. Setelah beberapa gerakan, tombak spiritual di tangan Chen Qingyuan tak mampu lagi menahan tekanan dan patah dengan suara keras. Saat berikutnya, ia memadatkan semangat baru dan melanjutkan pertarungan. Dor, dor, dor. Chen Qingyuan berhadapan langsung dengan Raja Jing, dan juga harus mengalihkan perhatiannya untuk melawan orang kuat lainnya. Dalam suatu momen kecerobohan, pola pelindung di punggungnya rusak, dan sebilah pisau tajam menusuknya, meninggalkan bekas yang dalam di punggungnya, dengan darah mengalir keluar samar-samar. Ada seorang raksasa berbadan kekar, memegang kapak besar di kedua tangannya, dan dia menebas mahkota Chen Qingyuan lagi. Chen Qingyuan menyapu dan memaksa Raja Jing mundur, lalu retakan yang cukup jelas muncul di wajahnya. Sayangnya, itu hanyalah cangkang kosong dan tidak ada darah yang mengalir keluar. Kemudian, dia mengangkat tombak spiritual di atas kepalanya dan menusukkan kapak raksasa yang jatuh dari langit. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, badai hukum muncul, menghancurkan dunia ini dan menyebabkan kehampaan runtuh. Puluhan ribu pecahan waktu dan ruang yang tidak teratur tiba-tiba muncul, tatanannya tidak stabil, dan miliaran aliran cahaya memercik ke tempat lain, melintasi penghalang platform batu, dan bergegas ke ujung reruntuhan kuno. Mencicit, mencicit, mencicit. Yi Yi berada di panggung batu, formasi pelindung berguncang hebat, dan senjata-senjata di sekitarnya mengeluarkan kekuatan terkuat mereka, berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Beberapa perangkat pelindung tubuh memiliki retakan kecil, tampaknya tidak mampu menahan fluktuasi tekanan dari pertempuran yang mengerikan ini. Chen Qingyuan telah memperhatikan Yi Yi dan mengalokasikan sebagian kekuatannya untuk memastikan keselamatannya, tidak membiarkan kesalahan apapun.